itu biasanya itu nyimpan uangnya di situ. Saya udah berpikir ya, jangan-jangan mereka masuk sini nih. Oh iya. Gitu saya buka, bener Mas. 3 orang yang dicari itu lagi. Oh my. Pada saat dia ngomong itu, dia ngomong kan di depan ruangan gue. Itu yang baju putih ada di samping dia. Gue cuma ya udah Pak, terus Bapak gimana? Ini sih yang takut justru gue yang di sini nih. Setelah kejadian ini, mereka nggak pernah pulang ke rumah. Rombongan tadi nggak pernah pulang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang nih yang akan menceritakan kejadian horornya di salah satu pabrik plastik yang ada di Jawa Barat. Jadi beliau ini seorang kepala pabrik. Dan di sana beliau akan menceritakan nih kejadian-kejadian horor di pabrik tersebut. Dari awal beliau menempati pabrik itu sampai beliau dipindah tugaskan lagi. Jadi kenalan dulu sama beliau ini. Di sebelah gue udah ada Om Sam. Om, thank you Om ya udah datang ke sini. Sama-sama. Buat mau nyeritain ini. Om waktu itu jadi kepala pabrik di salah satu pabrik plastik nih ya. Yeah. Di daerah Jawa Barat. Nggak mau nyebut kotanya nih Om ya. Yeah. Kota apa nih? Inisial aja deh, inisial depannya. C. Kota C lah di Jawa Barat. Di Jawa Barat banyak tuh kota C itu. Karena memang pernah ada beberapa tragedi ya di pabrik itu ya. Yang bikin Om agak nggak nyaman kalau nyebutin kotanya ya. Iya, ada beberapa kejadian yang cukup tidak mengenakan lah buat diperdengarkan, dipertontonkan gitu. Jadi ya lebih bagus samarkan gitu. Kotanya. Dan ini juga berhubungan dengan nyawa ya Om ya. Maksudnya ada. Maksudnya yang gak enaknya ini berhubungan dengan nyawa manusia juga. Dan memang pabrik ini dari dulu sampai saat ini itu udah terkenal angker ya. Itu angker gimana nih Om? Saking angkernya itu gimana? Yang gimana gitu? Iya, mungkin mereka tuh punya suatu aturan. Tradisi? Ya. Berarti ya? Yang kemungkinan dilanggar, yang akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Contohnya? Satu aja? Yang paling simpel kayak kalau azan lah. Azan? Ya harusnya kan bagi umat muslim kan ya kita mempersiapkan diri untuk beribadah kan. Kalau itu mungkin dilanggar ya ada kejadian yang tidak mengenakan lah gitu. Oh, jadi kalau waktunya azan masih tetap kerja, pasti ada kejadian horor nih. Iya. Yang sangat-sangat tidak mengenakan lah intinya. Gitu. Oke, kejadian horor ini lumayan parah nih ya kalau melanggar itu. Mereka ini dalam mereka tanda kutip kan ya? Iya. Oke. Dan ini mungkin ditahan dulu Om ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Om Sam, nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang juga, biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Oke Om Sam, langsung kita mulai aja Om ya ceritanya. Siap. Kejadiannya sih kita mulai dari penempatan pertama gue ya di sana itu di tahun 2007. Oke. Posisinya waktu itu ruang kerja gue itu sedang dalam pembangunan, tapi udah 98% jadi lah, tinggal finishing lah, tinggal 1-2 bulan gue tempatin lah ruangan gue itu. Jadi ruangan gue itu yang sama kayak gue itu ada 4 jejer. Bentuknya kayak
kayak rumah petak gitu loh. Oke. Depan ada pekarangan, ruang 1 tempat staf, nah ruang keduanya tempat gua, ditutup pakai pintu gitu kan, dan ada toilet 1 di dalam di tempat gua. Ada, kemudian sampai gua di sana 2 bulan lebih lah, gua bisa nempatin kantor itu. Tadinya gua di belakang ya, terus kita pindah dengan tim finance, marketing, accounting, jadi yang memang divisi-divisi yang kantor lah, divisi-divisi kantor itu yang di bawah gue itu, kita menempati 4 ruangan itu. Pabrik itu sih udah lama sebenarnya, dari 2000, sejak diambil alih dari perusahaan lain tuh 2005 ya. Tapi dengan lain usaha ya, lain bidang usaha, jadi cuma yang dibeli itu cuma pabriknya aja sama tanahnya. Itu 2005, pertengahan 2005 sudah berjalan sampai 2006, 2007 baru gue ditempatin di sana gitu. Nah saat gue udah menempati ruangan yang baru itu, hari ketiganya kan ada toilet kan di ruang gue itu kan ada 1 toilet. Gue suruh OB bersihin itu, nggak lama ya setelah dia keluar, itu kejadian pertama tuh yang itu masih pagi lah kan, jadi gue baru masuk lah. Ya mungkin sekitar jam 10 pagi lah. Pintunya kebuka. Pintunya tuh model grendel ya. Grendel bukan yang plastik. Pintu kayu loh. Dan itu bangunan baru, jadi nggak mungkin dol. Betul. Nggak mungkin. Lu tendang aja itu nggak bakal kebuka. Kebuka. Klak. Ya gue pikir, tuh orang nutupnya nggak bener kali. Iya, bisa jadi. Tapi nggak ada angin loh, karena kan nggak ada jendela, kan pakai AC kan. Ya udahlah, gue pikir emang kebuka aja. Habis gue tutup, flash airnya ditekan. Oh, flash toilet ya? Iya. Oke. Kayak orang habis make kan. Iya. Siapa gitu kan. Dan gue buka, nggak ada siapa-siapa. Dan itunya juga kering. Maksudnya bukan seperti baru dipakai gitu loh. Itu gue tekan. Kalau habis ditekan lagi, otomatis airnya nggak sebanyak yang pertama dong. Nunggu berapa saat dulu baru penuh lagi kan pelampungnya kan. Betul. Itu enggak. Udah gue pikir ini kayaknya memang ada sesuatu nih gitu kan. Saat gue balik badan, maksudnya ya udahlah gue diemin aja lah, gue keluar. Perasaan gue tuh kayak ada yang, biasanya kita kalau ada yang ngeliatin kita di belakang tuh kayaknya pasti harusnya sih kita agak berasa ya. Dan gue nengok gitu loh. Lewat lah sekelebat. Bukan sekelebat sih, kalau sekelebat kan gini gitu ya. Agak lama lah. Set gitu berbelok, tapi hilang ya, maksudnya kan nembus tembok gitu, hilang. Kalau kata gue sih ya, penampakannya kayak perempuan berbaju merah gitu ya. Rambutnya panjang, tapi gue ngeliat dari samping ke belakang gitu kan, samping sampai belakang ya kan, set. Ya gue ngomong langsung, gue bilang dalam hati lah, ya mohon maaf ya, semua yang ada di sini, saya cuma numpang cari makan, mohon jangan diganggu. Ya udah, terus gue berdoa dengan sesuai dengan agama dan kepercayaan gue, bilang ya tolong jangan ganggu saya gitu. Jadi belakang Om ini apa dia posisinya? Toilet lah, kan masih dalam toilet, gue mau keluar pintu kan. Oh, itu masih dalam toilet. Ternyata ada yang lewat di belakang. Ya udah, makanya gue langsung bilang ya gue permisi lah, istilahnya ya izin lah gitu kan. Udah, gue tutup lagi pintunya kan. Ya daripada ya kan, ya udah gue minta maaf kalau memang ada salah. Nah saat habis gue tutup pintunya, gue jalan ke meja gue dong dari pintu kamar mandi. Itu seperti ada, bukan suara sih ya, kayak kalau suara kan di kuping ya, ini kayak di dalam hati ngomong gitu. Gimana sih? Kayak dalam hati ada yang ngomong. Suara itu ngomong, lain kali bersihin sendiri. Oke. Oh ya, gue sih langsung ngeh ya, maksudnya masuk logika lah. Karena kan yang pakai toilet ini cuma gue. Ya itu oke lah. Nah itu yang pertama ya, yang pertama di ruangan gue, khusus di ruangan gue. Kalau di tempat yang lain di lokasi pabrik itu memang udah dengar cerita banyak ya. Maksudnya yang bilang banyak begini segala macam lah gitu. Cuma gue bukan yang nggak percaya, gue percaya.
Maksudnya mereka tuh ada, gue percaya. Cuma buat gue, ya udah kita hidup bareng aja. Lu nggak ganggu gue nggak ganggu lu, kan nggak masalah dong. Iya. Masing-masing aja, dunia lu kan udah beda gitu, ya kan? Ya nggak masalah gitu, selama tidak saling mengganggu ya nggak masalah gitu. Satu atau dua hari setelah kejadian itu, gue tuh jam 11 malam, gue dipanggil sama, jadi waktu itu ada orang dari kantor Jakarta lah, biasalah suka ada memeriksa lah, mengkontrol lah publik itu. Sebenarnya sih mereka datang udah dari siang, udah selesai lah, mereka udah di hotel gitu. Tiba-tiba jam 11 malam tuh telepon, Pak Sam ada di mana posisinya? Oh masih di pabrik. Bisa kita ngobrol sebentar di hotel? Oh iya, oke deh, nanti gue kesana ya kan. Ya gue buru-buru dong, karena udah jam 11 gue juga sebenarnya udah mau pulang juga kan. Jadi tempat itu gue nggak sempat rapihin lah. Jadi maksudnya tas gue juga masih di situ. Gue cuma bawa handphone aja sama dompet ya kan. Jadi gue pikir gue mau balik lagi. Iya. Gitu kan. Pikiran gue nggak lama, udah jam 11 ngomong apaan sih gitu kan. Nggak taunya panjang. Maksudnya sampai hampir subuh lah. Ya udahlah, gue capek. Maksudnya udah capek juga, udah ngantuk ya kan. Gue pulang, gue nggak balik lagi dong. Gue pikir ya besok pagi juga. Oh, balik ke rumah langsung? Pulang lah gue ke rumah ya kan. Pikir besok juga nggak apa-apa lah, toh kunci ruangan kan gue pegang kan. Maksudnya kan memang nggak ada orang yang bisa di situ kan. Nggak ada yang bisa masuk lah. Udah, gue pulang. Besoknya gue berangkat lagi seperti biasa lah, jam 9, setengah 10 lah gue sampai di kantor, di ruangan gue itu. Gue kaget banget gitu. Gue buka tuh pintu, itu file-file gue berantakan semua. Oh my god. Jadi depan meja posisi itu, di situ toilet, di sini tuh tempat dokumen-dokumen, ini meja gue, pintu di situ. Bahkan tuh yang tas gue tuh gue inget banget ada di tas ada di atas meja. Itu juga sampai kebuang gitu loh, kebalik gitu loh. Isinya tapi nggak keluar ya? Keluar jatuh, Keluar. orang jatuh. Udah gue rapiin dulu, gue lihat sih nggak ada yang hilang ya, orang cuma dokumen aja gitu kan, cuma berantakan lah posisinya. Iya. Kan gue punya asisten satu ya di depan dia mejanya. Gue tanya, namanya Irma ya, Ir, tadi siapa ya? Ada yang masuk nggak ke ruangan saya? Ya nggak mungkin Pak, yang megang kunci kan Bapak, nggak ada yang megangin. Iya juga sih. Ya udahlah, karena udah agak siang ya, gue pikir udahlah, gue mau banyak kerjaan, gue rapiin selesai. Gue kerja lagi lah seperti biasa pada hari itu, ya kan. Mungkin memang gue nggak terlalu ngeh ya, maksudnya nggak terlalu, ya satu karena memang gue juga baru dipindahin dan banyak pekerjaan, banyak PR lah, jadi gue nggak sempat mikir yang aneh-aneh gitu loh. Mungkin aja ya, setiap jam-jam saat azan, gue baru sadar sih hari itu ya, gue sadarnya tuh kayaknya kok selalu kayak ada yang nyambit di ruangan gue itu. Nyambit karena ada kaca kan yang depan yang deket pintu paling depan, tempat terbuka itu kan ada kaca. Kayak nyambit. Nah, harusnya sih kalau dengan sambitan sekeras itu harusnya pecah. Enggak. Tapi disambit, kacanya bunyi dang. Gimana sih suara kaca disambit? Disambit kayak sambit batu berarti? Iya. Batunya kecil gede nih. Kalau Gede. batu kecil kan tik gitu doang kan? Oh, enggak. Gede. Berang, harusnya kayak pecah. Oke. Tapi enggak pecah. Terus kalau enggak ini, plafon atas, buak gitu. Aduh, apa sih gitu loh. Ganggu banget lah gitu kan. Gue baru nyadarnya hari itu. Udah, akhirnya pada hari itu gue mulai agak ngeh nih gitu. Hari itu tuh gue pulang agak sore lah ya, sekitar jam 5 ya, jam normal lah gitu. Gue rapi-rapi, depan gue dong, tadi kan gue bilang ada tempat penyimpanan dokumen kan. Rak-rak dokumen gitu di dalam tembok tapi ya gitu. Itu ada pintunya, pintu itu dikunci ya kan. Dan sore itu saat gue mau pulang, gue udah rapiin, gue kunci dong pintunya. Gue balik ke meja gue, ngerapinnya di meja. Gue mau berdiri, saat gue mau berdiri, itu muncullah
penampakan berbaju hitam, baju koko lah ya, baju koko, celana 3 perapat, hitam semua ya, pakai peci hitam. Oke. Dan beliau tuh kayak seperti ngomong, ya, nah kayak gini kalau mau pulang dirapihin. Oke. Sosok ini munculnya dari mana, Om? Aduh. Nggak ketahuan, Tahu, tiba-tiba ada iya dia. kan, posisinya gue lagi ngerapi-rapi ini kan nggak ngeliatin jelas kan. Iya kan, posisi pokoknya kan nggak ada orang nih, cuma gue doang, tahu. Ya seperti yang kayak di toilet lah, tiba-tiba. Cuman kan kalau itu kan dia ngebelakangin gue kan, gue nengok dia jalan. Baju koko hitam, Gitu. Oh mungkin nih pesan buat gue ya. Satu toilet harus gue bersih sendiri, kalau ruangan ini ya harus rapih saat kita pulang gitu. Oke, ya udah. Tapi langsung hilang sih. Maksudnya setelah gue dengar kata-kata itu langsung ya hilang aja. Okay. Tapi bukan kayak yang itu jalan tembus gitu, enggak ya. Hilang aja gitu. Yeah. Jadi begitu gue nengok lagi udah nggak ada. Tadi kan gue bilang itu gue beres-beres jam 5 ya. Lewat akhirnya kan hampir 5:30 mau maghrib dong. Gue duduk di luar. Maksudnya gue udah mau pulang nih, tapi gue duduk di depan di yang ada angin itu, gue duduk sambil narik napas sambil apa ya, kayak mikirin kayak gini ya. Gue sambil merenung gitu, tiba-tiba maghrib kan, azan dong. Iya. Muncullah lagi di sebelah gue. Gue nggak tahu siapa. Ya kalau lo pernah lihat foto gambar Pangeran Diponegoro, Iya. pakai sorban putih, baju putih. Iya. Ah seperti itulah. Iya persis kayak kita duduk berdampingan gini, cuma posisinya kita kan miring gitu, lurus ya. Nah yang ini juga menyampaikan satu pesan gitu loh. Lo tahu pesannya apa? Kalau dengar suara azan, kamu berhenti. Oh, udah bilang gitu. Berhenti melakukan kegiatan. Ya bagus dong. Ya bener kan, ngingetin kita kan. Walaupun even gue bukan seorang muslim. Tapi nggak ada salahnya juga kan. Kita saling menghormati gitu. Gue sih nerima-nerima aja, maksudnya. Kok ada yang begini gitu ya kan. Maksudnya dalam artian makhluk kasat berantakan yang selama ini gue denger kan selalu horor kan ceritanya, wah yang kayak gimana gitu kan. Dan ya gue juga nggak pernah mau berinteraksi dengan mereka gitu, dan ini pun juga sebenarnya gue juga nggak mau berinteraksi, cuman kok seperti berinteraksi gitu ya. Oke, gue terima. Ya gue bilang iya pak gitu. Ya gue yakin ini semua orang-orang yang tadinya mungkin tinggal di sini gitu. Kalau yang ini memang agak aneh ya, karena kan gue posisinya di ruangan di pojok. Sebelah kan musola, tembok. Kan nggak mungkin dia tembus dari situ. Kalaupun dia mau duduk di situ, dia pasti lewat depan gue dong. Ya udah, akhirnya gue pulang lah. Akhirnya gue tahu lah, mungkin dalam hati gue gitu ya. Oh mungkin hukum rimbanya di sini tuh gitu. Ya bener kata orang tua bilang kan, di mana bumi dipijak, langit dijunjung kan. Mungkin maunya seperti ini mereka gitu. Ya udah, akhirnya mulai hari itu sampai seterusnya selama gue di sana kurang lebih hampir 3 tahun ya, gue akan ingat pesan-pesan mereka itu. Cuma maksudnya kisah ini bukan sampai sini gitu, karena banyak yang aneh gitu loh. Ini baru sequel pertama nih sebenarnya. Oke. Terus ini pada tahun yang sama ya, di 2007 ya, gue sempet dalam tanda kutip gue dikerjain orang, disantet lah istilahnya. Oke, dikirim sesuatu. Tapi posisinya waktu itu gue di rumah ya. Jadi gue di rumah gue itu, gue kayak denger suara kayak kalau lo tahu petasan poci. Zaman kecil dulu petasan yang gede segini tuh. Oh, petasan ini tapi teko. Sekarang teko. Ya. Bunyinya kan lo tahu dong. Itu bunyinya. Seperti itu gitu. Itu di rumah, kalau itu di rumah gue ya. Di kota ini juga. Itu 2 kali.
Tapi posisinya memang gue belum tidur ya, itu sekitar jam 12 malam. Anak istri gue udah tidur gitu. Yang gue heran, ini cerita agak loncat dulu sedikit ya. Istri gue tuh nggak bangun, karena gue nengok, gue di luar kamar ya, karena posisi gue masih kerja, belum tidur gitu. Gue nengok di kamar, istri gue tenang aja gitu, maksudnya biasanya dia tuh ada apa sedikit pasti. Gue sering pulang malam aja, dari luar aja dia udah bangun gitu loh. Ini apalagi ini kok kenceng banget. Ya cuma waktu itu gue nggak terlalu ambil pusing lah ya, mas udahlah, udah malam juga dan gue juga memang udah mau istirahat gitu. Besoknya itu gue di rumah itu bangun, di bawah toren air gue di rumah nih, masih di rumah itu ditemuin itu kantong plastik, isinya tuh benda-benda tajam, tapi yang udah karatan. Oke. Kayak gunting hitam, tahu nggak, gunting hitam zaman dulu yang bisa dilipat. Oh iya. Tapi separoh. Ya. Tapi udah karatan. Itu istri gue yang nemu. Ini apa ya? Ya nggak tahu. Ya udahlah. Tapi gue nggak cerita kalau tadi malam ada bunyi gini nggak. Gue pikir udahlah. Ya udah didoain aja, buang aja. Sini gue yang buang gitu. Ya udah. Tapi ya istri gue juga dia punya firasat lah. Dia cuma bilang ya kamu banyak doa ya. Mungkin ada orang yang nggak suka karena kamu ditempatin baru di sini, ya kan, segala macam. Oke, nah hari itu gue ke kantor, gue nggak tahu ya itu kalau kebetulan sekali ya, kan tadi gue bilang gue punya 3 teman baru nih, teman dalam tanda kutip ya. Ini ketiga-tiganya menyampaikan satu, tapi dalam waktu yang berbeda ya, tapi hari itu menyampaikan sesuatu yang hampir sama gitu loh, tentang kejadian tadi malam. Orangnya ini kok, mereka sebut. Oh, mereka ngasih tahu ya? Umpamanya si A, kan gue bilang kalau 1 kebetulan, 3 kali nggak kebetulan dong mas, iya nggak? Yang pakai apa? Pakai sorban? Yang peci, pakai peci, sama si baju merah. Oke, tiga-tiganya bilang ya. Cuma gue berpikiran, lo mau ngapain? Maksudnya gue harus ngapain? Kan hal yang kayak gini kan nggak bisa kita aduin secara hukum kan? Betul. Nggak ada bukti. Buktinya gue ini buktinya kan nggak mungkin dong. Gue merasa ya gue masih dilindungi ya, gue say thank you lah sama Tuhan yang pasti ya kan, terima kasih. Ya gue bilang sama mereka lah, maksudnya saat mereka ngomong ya sudah, mau diapain lagi? Ya sekedar tahu ya oke, nggak apa-apa, tapi gue nggak akan dendam. Memang betul sih kalau mau dirunut ceritanya, kenapa mereka menunjuk si A? Karena kan si A ini baru gue pecat. Oh. Ini orang di pabrik itu juga gitu loh. Baru gue cut. Dia sakit hati mungkin. Iya mungkin ya. Gue pun taunya setelah orang ini nggak ada. Gitu. Jadi gue taunya udah sekian tahun kemudian gitu. Gue udah dipindahin ke Jakarta. Cuma gue dibilangin si Pak A ini meninggal gitu. Nah itu, dan gue datang lah. Gue sebagai pernah jadi temennya, gue datang. Ya itu istrinya yang ngasih tahu loh bahwa suaminya pernah gini. Gue pikir udahlah bu, udah lewat kok. Gitu. Saya datang ke sini bukan mau ngapa-ngapain ya. Saya sebagai teman gitu. Saya nggak mau tali silaturahmi saya putus gitu. Udah itu udah jangan dibahas lagi lah gitu. Jadi saya nggak ada sangkut pautnya dengan hal itu. Oke, balik lagi kita ke teman-teman gue ini ya, yang di ruangan gue ini. Ada satu kejadian yang kan memang kan terkenal ya, lokasi tempat gue itu terkenal banget. Banyak ini itu lah ceritanya. Dan memang gue pernah lihat ya beberapa. Ada yang noni bule. Iya, bener, ada yang noni bule. Di area pabrik itu ya? Iya, itu di tempat QC. Oke. Terus ada yang di area produksi itu yang mukanya tuh yang nggak berbentuk, yang aneh banget. Terus ada yang sekeluarga. Oke. Sekeluarga mas, bapak, ibu, anak 2. Kok bisa ya? Itu biasanya mereka itu kalau yang 3, kecuali si noni Belanda ya, yang 3 itu yang gue sebut itu biasanya tuh kalau kan ini kan 3 shift ya mas. Oke. Jadi setiap perpindahan dari shift 1 ke 2 atau shift 2 ke 3 itu gue selalu bilang biar gampang stok oknamnya nih antara 2 shift ini supaya nggak saling salah-salahan. Ini gue kerja pakai bahan sekian.
dirapihin biar ngitungnya kan serah terimanya enak. Nih Mas Rijal, Mas Gilang ini tadi sisa segini gue pakai. Oh iya Sam, segini kan gitu enak ya. Jadi rapih dan barangnya juga rapi, kelihatan di mata, enak dirapihin gitu loh. Dusnya berapa, lakbannya berapa yang dipakai segala macam. Pernah satu ketika ada yang lupa lah ya, namanya orang mungkin capek kerja dan dia jatuh di shift 2. Jadi shift 2 itu kan shift 1 tuh jam 7 sampai jam 3 sore, shift 2 tuh jam 3 sampai jam 11. Jam 11 malam sampai jam 7 pagi shift 3. Yang shift 2 pulang jam 11. Itu pernah saya temukan, saya nemuin kepala regonya itu jalan merangkak. Setelah gue bangunin kan, kenapa? Iya Pak, saya kemarin tuh lupa ngerapihin. Itu yang mukanya jelek Pak. Itu memang yang penampakannya dari semuanya paling nggak enak lah. Kata saya, yang kalau kata yang lain mungkin nggak tahu, yang pernah ngeliat yang lebih aneh lagi nggak tahu ya. Tapi kalau kata gue, oh itu yang mukanya jelek hancur. Iya Pak, dia ngelepasin kepalanya. Widih. Ya gue sih nggak pernah ngeliat, gue nggak mau sih ya, amit-amit ya jangan sampai ya gitu. Tapi ya udahlah Mbak, itu lain kali jangan seperti itu gitu. Kejadian berikutnya yang jadi ada staf kantor tuh, ya saya sih tahu sih sebenarnya itu ada udang di balik batu lah. Oke. Jadi istilahnya dia kayak mau carmuk lah gitu ke saya, cuma dengan cara yang salah gitu loh, karena saya nggak suka dicarmuk ya kan. Jadi dia bilang, wah Pak, di sini nih harus disembayangin, harus gini. Ini banyaknya. Terus memang kenapa Bu? Ada masalah? Ya kalau saya sih ada masalah Pak. Soalnya suka muncul di tempat saya yang kebetulan yang di tempat dia itu yang mukanya jelek itu tadi ya. Gitu. Ya berapa kali Ibu lihat? Ya 1 kali ya, mungkin perkenalan kali saya bilang 1 kali. Jadi nggak usah terlalu dianggap maksudnya terlalu dianggap head on gitu ya, biasa aja gitu loh. Kalau dibesar-besarkan. Gitu ya. Ya selama mereka tidak membuat sesuatu hal yang aneh, oh nggak bisa Pak, ini udah banyak orang yang ya terus mau ngapain? Enggak, saya punya kenalan orang pintar katanya. Supaya dia seneng, ya udahlah, terus gimana? Oh, nanti saya ada kenalan. Oke, terus bayar berapa? Ya dia sebutlah nilainya, oke lah, ya sudah. Medianya nanti katanya telur Pak. Mau berapa? 10 kilo. Saya bilang, ini mau jualan apa mau? Cuma ya sudahlah, udahlah saya anggap ya udahlah, itu masih nggak material ya, kecuali kalau dia minta rumah sih ya gue nggak mau ya. 10 kilo itu banyak loh tapi Om. Iya tapi udahlah, daripada capek ya kan, udah deh, ya gue pengen tahu deh gitu. Datang nih akhirnya, bener nih, gue ingat harinya sih, hari Selasa tuh. Datang Selasa malam Rebu, ya kan, nanti yang orang-orang kantor harus di luar ya, pintunya dibuka. Tapi file-filenya ditutup aja, nggak apa-apa dikunci, tapi pintunya dibuka biar mereka bawa kayak dupa ya, kemenyan gitu dan dibakar itu loh Mas. Ya. Hiu. Bukan hiu juga ya, apa sih? Iyalah di tempat. Oh, di mangkok. Iya, tempat besi gitu. Ya apalah. Sajen. Iya, seperti itu. Asapnya banyak Mas. Ini mau nabun apa mau sajik? Enggak, banyak serius, kayak orang ngisep vape. Banyak kan, gitu kan. Ini yang gua, ini serem jadi lucu ya kan, tapi ya sudahlah. Gayanya sih udah oke banget nih yang 2 orang ya, yang si pemburu hantu dalam tanda kutip nih kan. Ini baju apa deh? Biasa sih, hitam-hitam aja gitu. Keliling lah, kan pabrik ini kan gede. Gede lah pabrik. Saya ledekin, Pak mau pakai sepeda, pakai motor, apa jalan kaki? Pegel loh, dari depan sampai belakang. Ya iyalah. Marah tuh yang satu, Bapak jangan bercanda. Lah saya nanya Pak. Iya. Daripada ntar sampai situ Bapak capek balik lagi, ngulang lagi doanya. Ini mau pakai motor apa pakai apa? Isi bener sih, enggak. Kita mau kuat, ya udah terserah. Benar. Udah saya sih, gua tinggal lah. Gue tinggal ke kantin. Jadi tadi gue belum kasih tau ya posisi tempat kantor gue itu depan itu ada mes karyawan, ada kantin ya.
Jadi gue nongkrong lah di situ, kelihatan dong, ya kan, dekat mes karyawan. Jadi karyawan-karyawan yang di luar kota sana tadi, mereka tidur di situ kan, yang masih bujang-bujang ya, rame lah di situ. Terus ya gue di warung itu aja, gue akhirnya mau sampai maghrib mereka berhenti. Wah Pak, banyak banget nih, kata si ibu yang staff yang nawarin mereka itu kan, banyak banget katanya. Mereka nggak sanggup. Oh ya, terus gimana? Mesti nambah orang. Oh, kapan udah mau malam loh? Oh enggak, nanti malam Jumat katanya. Wih, tambah seru dong, berarti 2 hari lagi nih. Hari Kamis lah berarti kan. Iya Pak, jam berapa? Sama jam 3. Oke. Duit lagi dong nih. Iya Pak, karena nambah. Ya udah berapa? 6 juta katanya. 2 kali lipat kan, banyak orangnya, banyak katanya 10. 2000 berapa? 2007 ya? 2007 ya, 2007. 2007 segitu gede loh. Lumayan. Cuman gua saat itu, ini mau sampai mana sih gitu loh. Iya, gue juga bukan mau nantang mereka ya kan, lo yang nantangin mereka gitu. Gue cuma pengen tahu bener nggak sih. Ya udah, seru nih, 10 orang dong dia bilang kan. Telurnya 30 kilo. Ya kan nambah. Nih malam Jumat nih berarti ya. Terus berapa orang tadi? 10 orang. 30 kilo. Yang ini kan 10 kilo. Kalau gue intinya yang penting aman. Gak akan terjadi pergolakan juga yang di sini gitu loh. Gue takutnya malah jadi kayak perang antar mereka kan. Bener. 2 hari kemudian datang lagi dong. Dengan rombongannya. Wih, saya bilang, gue lebih serem melihat dia nih. Daripada, maksudnya rombongan ini gue lebih serem melihat mereka daripada rombongan yang ada di pabrik gue gitu loh. Ini yang malam, ini udah malam Jumat berarti. Ini wujud orangnya malah yang bikin gue serem amat ini orang gitu, ya kan? Orang-orang ini gitu datang lah, udah caranya sama kayak gitu. Sorry, mereka nggak jadi jam 4, jadi mereka datang 2:30 kalau nggak salah, masih agak siang kok itu. Oke, masih terang ya. Jam 5 mereka kelar, dan yang waktu yang pertama gue tawarin sepeda itu kan yang marah itu, nah dia ngomong ke gue, ini Pak, semuanya udah bersih sekarang nih. Udah nggak ada nih Bapak. Saya dengar-dengar dari orang-orang katanya Bapak nih yang sering suka lihat-lihat mereka. Nggak juga, banyak kok yang lihat Pak. Enggak, katanya Bapak bisa nih katanya. Coba Bapak lihat nih katanya, ada nggak sih? Pada saat dia ngomong itu, dia ngomong kan di depan ruangan gue. Itu yang baju putih ada di samping dia. Si Bapak yang berkostum di Ponorogo itu yang yang mengingatkan jam sholat itu, jam azan, itu berdiri samping dia. Gue ya udah Pak, terus Bapak gimana? Butuh apa lagi? Ya udah Pak, ya udah berarti kita selesai ya. Udah. Ini sih yang takut nih justru gue yang di sini nih. Setelah kejadian ini, mereka nggak pernah pulang ke rumah. Rombongan tadi nggak pernah pulang ke rumah. Terjadi insiden di jalan. Oh my god. Mereka naik apa sih? Mobil. Elf mobil elf. Iya, mobil yang kayak tour itulah, travel itu katanya. Iya, ya hari itu terakhir lah. Ini yang buat gue sih suatu pelajaran ya. Maksudnya kita nih hidup bukan sama manusia aja gitu loh. Buat pelajaran buat kita semua lah. Dan rombongan ini nggak pernah sampai ke rumah. Nggak. Insidennya di jalan berarti? Di jalan. Itu meninggal semua? Semua. Kecuali supir. Ada kejadian apa waktu itu? Kalau supirnya waktu itu sih nggak ditanyain tuh, ngeblank aja gitu loh. Toto mobil udah kebalik aja. Wah. Iya. Kan yang cerita si ibu yang temen gue ini kan. Dan ibu itu juga dia sorry ngomong ya, nggak lama setelah itu bundir. Ibu ini? Ibu yang nganjurin gue. Anak buah gue lah berarti ya. Ih, iya. Jadi
gue juga nggak mau menghubung-hubungkan ya, itu nanti jadi cocokologi namanya kan. Ya udahlah, ya mungkin kalau buat gue sih ambil aja pelajarannya deh. Lo nggak usah ngeganggu orang, kalau ngeganggu apapun kalau lo nggak diganggu gitu. Jadi sama juga dengan hal beberapa karyawan gue yang di sana. Mungkin ibu ini juga melihat beberapa kejadian ya. Yang kejadian bukan mereka sih memang tidak kesurupan, tapi ada beberapa accident. Tapi kan gue udah bilang ya, kalau memang jamnya sudah waktunya berhenti. Dan kebetulan memang ini jam-jam istirahat ini, jam-jam saat kalian memang harus, yang beragama muslim, yang memang harus, ya lo memang udah waktunya lo menunaikan kewajiban lo sebagai umat muslim, ya lo sholat. Iya. Beberapa ada yang accident. Yang satu itu pas maghrib, padahal memang yang lain udah nggak ada posisinya. Sip 2 nih berarti ya? Sip 2, dan posisinya nggak, ya kalau orang Jawa bilang kebetulan pas saya lagi ngontrol. Tangannya masuk ke mesin. Segini. Mesin apa? Mesin sitrol. Ush. Yang buat bikin lembaran plastik itu. Kan itu kalau plastik itu kan narik ya, kayak narik kan, kayak kita plastik buku itu kan, kalau kita giniin rambut kan berdiri kan rambut kita kan. Dulu kita sekolah, ingat kan? Apalagi tuh lembarannya, sheetnya itu panjang. Kan mesin sitrol, keluar kan dia panjang gitu kan. Sitrol gede berarti ya? Gede, orang buat bikin gelas kok. Anjay. Masuk tangan itu? Tangannya masuk di tempat sitrol. Bisa ya? Itu pas saya temuin dia udah agak semaput, udah nggak bisa teriak. Kalau mungkin saya nggak masuk, saya nggak matiin itu mesin, ya nggak tahu deh. Saya nggak berani, akhirnya saya panggil security lah, teknisi segala macam. Saya juga nggak berani kesalahan dong, ya kan, orang gue masuk gue sendirian ya kan, gitu. Itu bisa sebadan-badan masuk berarti? Iya nggak sih, cuma paling nggak akan lebih parah lah. Iya. Bisa mungkin akan sampai ke sini gitu. Nah itu ngerinya itu. Masuk sampai sini ya berarti ya? Masuk. Hilang ya? Masuk. Ini enggak, ini segini. Oh segini? Untung nggak sampai sini ya? Enggak, jangan, masih untungnya. ya itu maksudnya kan, gue bilang itu kan kecelakaannya kan, lo jangan nyalain siapa-siapa, emang lo yang salah kan. Iya udah waktunya istirahat, nggak berhenti. Dan gue nggak akan minta lo kerjain, enggak kok, kecuali gue yang itu berarti salah gue dong. Kan gue nggak nyuruh juga. Ya tetap gue bertanggung jawab lah karena dia anak buah gue kan. Tapi maksud gue ngomong sama ibu ini kan bukan dia yang salah. Bukan makhluk-makhluk ini yang tak kasat mata ini yang salah gitu, bukan mereka kan gitu loh. Orang kita sendiri yang melakukan kekeliruan gitu. Terus yang kedua waktu itu pas sholat Jumat. Oh, setengah 12. Si pagi nih berarti? Iya, setengah 12. Kan memang udah dikasih istirahat. Iya. Dari jam 11 malah. Iya, buat Jumatan. Iya. Ini setengah 12 kejadiannya. Tiba-tiba lari ke ruangan saya. Kenapa mas? Jari saya hilang pak. Dia buat nyetak mesin cetak gelas. Kayaknya posisinya modelnya kan kalau itu kan ditembak. Buk dari sitrol yang tadi itu tembak buk. Nah itu kan kadang-kadang suka ada yang jatuh nyelip. Soalnya tanggung pak, ada yang jatuh nyelipnya di sebelum istirahat saya congkel-congkelin kan saya udah bilang. Lo tinggal juga nggak akan hilang kok tuh gelas. Selalu bilangnya tanggung. Apa jari apa yang hilang? Jari manis kalau nggak salah sama kelingking. Iya, oh. Hilang. Dia laporan ya buat ini. Hilang terus iya kan itu kan yang dia kan kena pisaunya lagi muter. Iya. Kan otomatis tuh begitu ada yang masuk dia motong kan. Iya betul. Dia pikir kan si pisau ini kan nggak punya mata. Ya mata pisau sih, tapi maksudnya kan begitu ada barang masuk kan emang harus dia potong. Iya. Harusnya kan plastik itu yang dia potong. Ini tangannya dia nih. Yang masuk tangan dia. Nah, jadi melihat hal-hal seperti itulah yang pada akhirnya membuat si ibu ini memanggil orang-orang tadi gitu kan. Ya nggak tahulah motivasinya atau apa. Intinya mereka juga, ya saat gue balik pulang ditarik ke Jakarta, ya mereka masih ada dan sampai detik hari ini pun masih ada kok, gitu loh.
mereka itu yang kasat mata itu ya maksudnya mereka nggak keambil kok sama yang itu, nggak tahu yang diambil apa gitu. Setelah itu ada musibah kebakaran di pabrik gue. Dan plastik itu lo tahu itu temennya api kan. Susah. Itu kejadiannya mulanya itu pas lagi orang-orang nggak ada, lagi saat maghrib. Jadi security lah yang pertama. Security kan nggak ada istirahatnya, dia kan di depan kan, di pos kan. Jadi dia pasti keliling dong kalau pas lagi cuma keliling dong supaya memastikan jangan ada orang kerja lagi gitu. Karena itu memang yang gue perintahin gitu, jangan sampai ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh lagi. Nah ini kebakaran timbul dari tempat gudang plastik lagi pertama. Ya dipanggil lah, belambir segala macam, dan itu mulai padam, bener-bener padamnya sih ya besoknya ya Mas. Tapi malam itu tuh kalau kita buka tumpukan-tumpukan sampahnya tuh tetap masih ada api-api kecil. Jadi ya itu yang bikin lama gitu loh, matiin itu. Plastik ya kan? Ya. Kan dia kan minyak kan. Udah mau subuh lah ini. Si komandan pemadamnya ini ngomong, "Pak, nih saya ada ketinggalan satu nih mobilnya. Anak buah saya di mana?" Waduh. Saya langsung bilang, "Coba cari di tumpukan. Ini lampu truk Bapak panggil lagi. Ini pemadam, lampunya kan agak gede ya. Maksudnya itu kan listrik langsung mati dong. Iya kan, di lokasi itu langsung mati kan satu itu areal. Jadi gelap kan supaya kelihatan. Saya takutnya si pemadamnya jatuh di lokasi kebakaran kan." Oke, ini ada anggota yang hilang berarti ya? Anggota 3 orang. Berapa orang? 3, karena mobilnya masih ada di situ. Oke, 3 orang. 3 orang pemadam. Saya berpikir, aduh, jangan-jangan nih gitu, jangan sampai lah gitu kan. Cari-cari. Posisi memang udah mau subuh lah gitu. Kalau di kota ini kan memang agak lebih cepet. Jadi jam 5 lewat tuh kadang udah terang. Nah, itu belum jam 5 sih, masih jam 5 kurang lah, udah agak terang. Saya posisi saya berdiri pas di depan ruangan saya. Saya nengok. Wah, ya nama saya juga kan panik ya. Kunci itu masih nempel di pintu. Dan memang di dalam ruangan saya itu, di ruangan yang kedua di tempat saya itu kan ada brankas. Jadi kalau sore itu biasanya kan kita ada sales kanvaser tuh. Kanvaser kan dia kan yang retail. Kebanyakan kan dibayarnya pakai tunai kan. Itu nyimpan uangnya di situ. Dan biasa mereka tuh setor tuh jam 5, setengah 5 gitu kan. Dan mereka tuh baru setor lah kejadian itu kan. Saya udah berpikir ya, jangan-jangan mereka masuk sini nih. Oh iya. Cuma ya udahlah. Memang sekalian mau ngunci kan, mendingan saya kunci sekalian gitu. Gitu saya buka, bener Mas. 3 orang yang dicari itu lagi merangkak, jongkok ya. Bukan Scott jam ya, tapi posisinya jongkok, tapi muter di ruangan kedua itu. Aduh, saya udah feeling nih, jangan-jangan dia mau ngambil brankas nih. Cuman keluarnya nggak bisa nih. Ya udah, saya panggil komandannya, Pak, ini bukan anak buahnya. Panik lah si komandannya. Saya periksa brankas, memang kondisinya memang kebuka. Lah memang saya kan baru ngitung. Oke. Habis mereka pulang, si kanvaser itu pulang, saya hitung lagi ya kan, saya bungkus, tapi memang posisinya sih kayaknya aman karena plastiknya belum kebuka gitu. Saya yakin aman lah, memang bener lah waktu itu siangnya saya hitung lagi memang aman. Saya tutup ruangan saya. Akhirnya yang 3 orang ini, mereka tuh jadi kayak nggak inget gitu loh, kayak lupa gitu loh. Gimana sih? Kayak orang lupa, kayak lupa ingatan, jadi muter-muter aja di situ kan. Terus si komandan ini kayak ngerti lah, nyadarin mereka gitu. Terus mereka tuh kayak orang kecapean deh. Ya capean lah, berapa jam kali muter-muter jalan bebek gitu kan. Si PMK-nya bilang, komandannya bilang, Pak, mohon maaf, tolong jangan disebarin yang ini ya. Ini tanggung jawab saya, nanti saya akan nindak. Oh iya enggak Pak, saya udah capek lah Pak dengan urusan ini, nggak mungkin saya laporan polisi lagi lah. Udah nggak ada yang hilang apa? Nggak. Kemudian sampai disuruh buka baju lah.
sama komandannya itu di ruangan saya itu buka. Maksudnya ada barang-barang yang ini nggak mereka ambil dan memang nggak ada gitu loh. Ya saya sih udah tahu lah, pasti kerjaannya 3 orang yang nunggu di sini. Iya dong, kalau nggak gimana? Iya. Terus mereka mau ngapain masuk situ? Kan di situ kan nggak ada apinya. Iya, yang kebakaran kan di bagian sana, iya, di bagian gudang gudang. sama produksi. Itu yang buat saya ya inilah gitu. Maksudnya kadang kita percaya nggak percaya tapi ya buktinya ada gitu loh. Iya. Saya tidak memelihara mereka loh. Maksudnya ya saya hanya mengikutin apa yang jadi rules mereka itu aja ya kan. Toilet bersihin sendiri, kalau pulang harus dirapihin. Saat jam azan bunyi saya istirahat di luar, keluar walaupun saya nggak ngapa-ngapain ya, saya keluar gitu loh, duduk ya kan 10-15 menit. Apa artinya sih gitu loh, habis itu balik lagi. Dan yang paling terakhir dari semua kisah ini, saat gue akan ditarik pulang, ditarik balik ke Jakarta. Oke. Gue inget sih ya, harinya pokoknya 2009 ya, tapi harinya tuh hari Minggu gue pulang. Jadi hari Sabtu gue terakhir di situ. Nah itu memang gue tuh sampai pagi lah, jam 4 lah. Gue sekalian gue juga, emang gue serasa jujur gue agak berat lah. Ya suatu saat lo ketemu sama keluarga gue, sama istri gue, mungkin lo bisa cerita. Memang istri gue bilang di kota itulah gue paling berat untuk ninggalin gitu. Di tempat itulah kayaknya gue punya apa keterikatan batin ya di tempat itu gitu. Jadi dan satu-satunya tempat ya yang membuat gue kalau gue suruh milih ya, maksudnya dari tempat mana, di lokasi mana, gue kalau sekarang gitu ya gue akan milih situ lagi. Ya satu gue udah tahu ininya gitu, tapi enak gitu loh. Ya jadi waktu pas gue pulang tuh ya, nih bro, ini terakhir lah. Jam 4 itu, jam mau subuh kan, emang udah waktunya harus istirahat juga kan, dan memang gue mau pulang. Gue selesai udah rapi-rapi, udah gue berdoa, terus gue kayak izin lah ke mereka nih. Oke, bro, semua di sini sis, thank you ya, lo udah nerima. Gue seakan-akan seperti ngomong itulah, tapi gue nggak ngomong gitu, maksudnya seperti itulah. Terima kasih ya buat semuanya. Gue pamit. Lo tahu, saat gue nutup pintu depan, gue mau ke parkiran, kayak badan gue mau berbalik gitu loh. Kayak badan gue kayak mau balik nengok lagi ke tempat ruang gue itu. Mereka bertiga berdiri loh. Mereka sih nggak gini gitu ya, nggak kayak gini, nggak gitu ya, tapi mereka seperti kayak say goodbye lah gitu. Tapi nggak ini ya itu ya jangan sampai sih ya, maksudnya gue nggak pernah ngeliat hal gitu tuh yang eye contact tuh nggak. Ya jangan sampai sih, gue nggak mau minta ya. Tapi dalam kondisi kayak gini gitu loh, duduk nyamping atau enggak nunduk begini gitu. Tiga-tiganya mereka bareng. Dan itu agak lama loh, maksudnya bukan yang sekelebat ya, agak lama gitu. Udah, gue masuk mobil, udah hilang tuh. Saat gue duduk di mobil kan ngadepnya ke sana, ya muncul lagi. Udah, itu terakhir gue lihat. Oke, itu terakhir cerita yang perpisahan agak sedih sih Om, agak terharu nih ya kan. Iya, gimana deh? Walaupun aneh kan gitu loh. Walaupun mereka makhluk seperti itu ya kan, tapi agak sedih sih, agak terharu Iya. ya. Dan sampai sekarang pun pabriknya masih ada, oke Om ya, masih ada, pabriknya masih berjalan, masih. Dan perusahaannya juga, berarti udah lumayan melebarkan sayapnya nih pabriknya. Makin ini kan, kalau pabrik plastik mah berarti harusnya udah punya produk-produk baru nih. Banyak kok. Nggak cuman gelas aja, nggak cuman itu ya kan. Namanya zaman udah berkembang. Pasti. Kan? Oke Om. Dan tapi horornya juga nggak hilang ya? Nggak. Oh iya, nggak. Udah masih kontak kan sama yang itu? Horornya nggak hilang ya? Tetap. Gitu. Oke, jadi buat sahabat lonceng nih yang udah denger nih cerita dari Om Samuel, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka nih sama video ini, jangan lupa di like videonya dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Om Samuel. Om, thank you banget Om Sam ya. Sama-sama. Udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama aku, thank you banget. Ya, dan buat
teman-teman di rumah, buat sahabat lonceng, kalau punya cerita juga nih, mau cerita langsung datang ke sini, itu caranya gampang banget. Kalian bisa cek link di deskripsi di bawah video ini atau ke Instagram kita dulu. Yang sering main Instagram itu di @loncengmisteri, bisa di follow di Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Om Sam juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.